Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu sosial profetik dan bagaimana etika pengembangan ilmu-ilmu sosial itu. Di part yang ke-11 ini. Jadi berlandasan pada ayat Ali Imran, ayat 110. Di sini disebutkan berbunyi bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Dalam ayat ini, dalam surat Ali Imran ini, makna yang tersirat ini menunjukkan bahwa bagaimana konsep ilmu-ilmu sosial profetik itu. Yang pertama itu konsep tentang khairu ummah, umat terbaik atau insanul kamil, the chosen people, khairu ummah. Yang kedua ini berkaitan tentang aktivisme sejarah, ukhrijat linnasi. Dan yang ketiga ini pentingnya kesadaran, ma'ruf fil munkar, iman. Yang keempat ini etika profetik. Etika profetik ini berlaku umum, baik individu, lembaga, ataupun kolektif. Next, ada 4 unsur dalam ilmu profetik. Yang pertama itu khairu ummah, umat terbaik. Ini umat terbaik ini kriterianya ada 3. Mengerjakan sesuatu yang ma'ruf, yang baik, mencegah yang mungkar, yang jelek, dan beriman kepada Allah, tu'minuna billah. Kemudian kriteria yang kedua ini berkaitan dengan kriteria pertama, yaitu tidak secara otomatis ya, tetapi harus bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan sesuatu yang baik dan menghilangkan kemungkaran itu dan menumbuhkan iman kepada Allah. Ya harus bekerja lebih keras lagi agar ini bisa mengarah ke arah aktivisme sejarah. Dan kriteria yang ketiga ini berbeda dengan konsep Yudaisme, umat terbaik. Umat terbaik menurut konsep Yudaisme itu kan menyebabkan rasialisme. Kemudian ilmu sosial yang kedua ini aktivisme sejarah. Ini ada 3 ciri ya. Yang pertama ini bekerja di tengah-tengah manusia. Bagaimana manusia itu keterlibatan umat dalam sejarah. Bukan kita uzlah atau menyendiri ataupun di rumah, tetapi kita aktif di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah sosial masyarakat. Dan yang kedua ini wadat, tidak kawin, tidak uzlah itu mengasingkan diri ya, kerahiban atau tidak dibenarkan itu. Jadi Islam itu agama amal, agama perilaku. Amal ini kan bukan hanya perilaku tindakan pada badani, tetapi ucapan itu juga termasuk tindakan, pola pikir termasuk tindakan, keyakinan itu termasuk tindakan. Jadi tindakan itu bukan hanya badani. Jadi Islam adalah agama amal. Amal ya perilaku, ucapan, pikiran, dan keyakinan itu harus laras kesemuanya itu. Nah, jika contohnya gini, ada seorang santri yang menghormati gurunya ketika berpapasan, bertemu di tengah jalan, secara badani dia menundukkan badan, menundukkan kepala, tetapi dalam hati ada rasa kesal kepada kiai tersebut, maka di situ kan tidak ada kesesuaian, maka itu tidak bisa disebut khairu ummah, umat yang terbaik. Jadi amal itu harus ada keselarasan antara akal, tindakan, ucapan, dan keyakinan. Kemudian yang ketiga ini aktivisme sejarah. Ini cirinya juga ada gerakan mistik. Ini tidak dibolehkan ini, gerakan mistik berlebihan. Ngungkurake
kadonyan. Oke, dan yang ketiga ini ada kesadaran. Kesadaran ini kesadaran terhadap apa? Kesadaran terhadap nilai ilahiyah. Seperti apa dalam teks Al-Qur'an itu disebutkan ada ma'ruf, ada mungkar, kemudian ada iman. Nah, ketiganya ini yang dinamakan etika Islam. Kemudian ada etika materialistis. Nah, dalam ilmu sosial, kesadaran etika materialistis atau disebut superstruktur, kesadaran ini ditentukan oleh struktur atau basis sosial, kondisi material. Nah, kalau ini kan di barat ya, kalau Marxisme itu kan mengagungkan bagaimana materialistis itu terwujud. Itu ada ketika ada basis-basis sosial atau struktur itu. Kemudian ciri yang ketiga ini dalam bentuk kesadaran ilmu sosial ini dalam bentuk kesadaran dalam Islam itu bentuk kesadaran bukan individu, bukan individualisme. Individualisme itu seperti tadi yang saya sebutkan itu uzlah, wadat itu kan itu individualisme atau eksistensialisme, liberalisme, kapitalisme. Tetapi kesadaran ini kesadaran ilahiyah dari pergerakan sosialnya itu berlandasan dengan satu keyakinan. Kita berbuat baik terhadap orang, maka di situ akan mendapatkan pahala yang diberikan oleh Tuhan, seumpama gitu. Kesadarannya kesadaran ilahiyah, kesadaran ketuhanan dari gerak-gerak yang ada dalam masyarakat, dalam sosial itu bergerak dari kesadaran ketuhanan. Kemudian yang keempat ini dalam ilmu sosial itu ada etika profetik. Dalam etika profetik ini ciri-cirinya itu ada amar ma'ruf, itu menyuruh kebaikan, nahi mungkar, mencegah kejelekan. Kemudian ada tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Nah, ketiganya ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian etika profetik dalam ilmu sosial ini sekali lagi saya tegaskan, ini bukan individu tapi berlaku umum. Awam, ahli, super ahli, atau lembaga dari tingkat individu ke tingkat ke lembaga. Lembaga ini apa? Ilmu, universitas, ormas, sospol, kemudian kolektivitas, jamaah, umat, kelompok, dan masyarakat. Jadi ada tingkatannya yang berlaku umum dalam etika profetik ilmu sosial itu. Individu menuju lembaga, lembaga ke kolektivitas. Oke, next. Slide yang ketiga ini ngomongin bagaimana menuju ilmu sosial profetik. Kalau tadi ilmu sosial murni, di slide yang ketiga ini untuk menuju ilmu sosial profetik itu kita akan bahas dulu bagaimana ilmu sosial akademis, karena ini berkaitan sekali dengan aktivitas akademisi itu. Jadi ilmu di dalam akademisi itu kan kalau ilmu itu kan bukan berbicara tentang praktis gitu, tapi bagaimana jangka panjangnya itu. Maka di sini penting juga untuk membedah bagaimana ilmu sosial akademis ini. Nah, dalam ilmu sosial akademis ini yang paling mendasar itu berlandasan teori fungsionalisme. Dalam sosiologi akademis ini ada objektif dan empiris. Nah, fungsionalisme ini bagaimana melihat sosial itu sebagai perilaku objektif atau empiris yang bisa dibuktikan empiris ya. Ini dilakukan pada sistem di Amerika. Nah, di Indonesia fungsionalisme dalam politik. Nah, ini hampir sama yang di Amerika. Kalau di kitab fungsionalisme dalam politik ya politik praktis itu. Jadi yang mementingkan tindakan-tindakan yang praktis. Jadi kita masih ingat bagaimana sebelum Presiden Jokowi itu terpilih itu kan belusukan ke pasar, ke membersihkan got-got, itu kan politik praktis ya agar mendapatkan simpati dari rakyat. Nah, tetapi nilai itu ya pada saat itu juga jangka pendek. Dia membersihkan got-got bersih.
Tapi untuk keberlangsungan secara terus-menerus kesadaran terhadap masyarakat itu tidak berefek sama sekali. Nah, kalau ilmu itu kan ciri khasnya itu kan perilaku itu apa yang kalau kita pergerakannya dalam ilmu itu maka akan jangka panjang, bukan praktis. Nah, fungsionalisme ini berbeda sekali dengan yang di Barat. Kalau di Barat itu lebih ke sosiologi di akademisi. Kalau di Indonesia fungsionalisme ini dalam sisi politik. Fungsionalisme juga menekankan sistem equilibrium, adaptasi, kemudian maintenance, lantenance, kemudian dalam sosiologi akademis ini bersifat etis. Jadi dia terjerat pada profesionalisme organisasi, kemudian terikat pada lembaga yang mapan dan hanya menjalankan tugas yang rutin. Nah, itu kan tidak menyentuh ke hal yang paling mendasar pada tingkat sosial yang paling mendasar itu. Jadi masih terjerat pada sistem akademis yang elitis, kemudian profesionalisme organisasi, lembaga-lembaga yang mapan, masih tugas-tugasnya juga masih, kalau nggak ada tugas ya tidak bekerja. Nah, dari kritik ilmu sosial akademis ini kritik dari gerakan intelektual The New Life ini terhadap konservatisme kaum fungsionalisme, karena tidak menekankan perubahan dan transformasi. Nah, ilmu sosial akademisi itu tidak menekankan perubahan dan transformasi. Nah, menurut para intelektual yang mengkritik gitu. Ini dipengaruhi oleh critical theology. Nah, madhabnya ini madhab Frankfurt. Ini jadi jalan keluar menurut Alvin itu Glaudner ini perlu ada reflektif sosiologi. Jadi kritik terhadap ilmu sosial akademisi itu ini value free, empiris analitiknya, liberalnya itu yang perlu dirubah. Semua itu merujuk pada nilai perfeksionis, berpihak. Nah, itu yang terjadi pada ilmu sosial akademisi kita. Jika ilmu komunikatirian ini supaya demokrasi benar-benar terwujud, maka semua ilmu yang mengandung nilai Islam dan berpihak umat adalah sah sebagai ilmu. Nah, kalau di akademisi itu kan kalau yang tidak bisa dibuktikan dengan akal, katakanlah, itu tidak bisa disebut sebagai ilmiah kan gitu. Nah, kemudian dari sisi kritik ini ilmu sosial ini kebutuhan objek penelitian. Kemudian fungsionalisme ini terlalu murni dan abstrak, sehingga analisis sosialnya ini sangat rendah dengan masyarakat. Nah, itu ilmu sosial akademisi itu seperti itu. Dari teori fungsionalisme itu. Sosiologi akademis tidak value free sebagaimana diklaim kaum fungsionalisme, seperti memilih teori pengumpulan data, klasifikasi data, interpretasi atas fakta, semua ini tidak bebasan. Sosiologi Amerika berpihak yang kuat. Netralitas ilmu sosial empiris analitik menghasilkan ilmu nomologis. Merangkannya saja tanpa mengandung nilai moral mengenai tujuan. Ilmu sosial yang liberal bukan promosi cita-cita sosial atau nilai kebajikan seperti liberalisme politik. Nah, ini pada tingkat individu. Jadi ilmu sosial akademisi yang liberal itu kan hanya berefek pada liberalisme politik, dan itu tingkat individu. Nah, bukan penelitiannya itu ada usaha-usaha ke arah netralisme, netral, bukan kepada itu terjebak di situ ya. Tapi tidak terjadi di tingkat institusional pada individu saja. Di tingkat institusional ini tidak terjadi. Nah, kedua, ilmu sosial perfeksionis. Jadi wahana cita-cita kebajikan, ilmu partisan,
tidak value netral. Kemudian menghargai pandangan objek penelitian menjadi subjek. Jadi ilmu sosial perfeksionis research itu bukan ilmu sosial empiris analitis gitu. Gampangnya gitu, sederhananya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ini ilmu sosial profetik. Kalau tadi ilmu sosial akademis dan kritiknya, di sini memunculkan solusinya bahwa ilmu sosial itu berlandasan dengan profetik kenabian. Seperti apa? Seperti sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini berbeda ya dengan mistikus yang puas dengan pencapaiannya sendiri. Nah, ini disebut etika profetik. Jadi kalau mistikus, seorang mistik itu kan dia hanya puas dengan pencapaian sendiri itu. Tapi kalau sunnah Nabi itu merubah sosial, tatanan sosial. Nah, etika profetik ini lebih merubah tatanan sosial yang tadinya ada keterpihakan, ini tidak ada, yang tadinya terjerat ini merdeka. Nah, sosial ilmu profetik itu seperti ini. Dakwanya ini berlaku umum. Jadi ilmu sosial profetik ini berbeda dengan dakwah, berbeda dengan mistikus, berbeda dengan dakwah. Kalau dakwah ini berlaku umum, bahasa ilmu spesifiknya itu unsur amar ma'ruf nahi mungkar, tu'minuna billah, itu yang 3 itu. Nah, ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ini akan dipilih arti yang mengandung sosial signifikannya. Jadi sunnah Nabi atau sosial profetik ini berbeda dengan mistikus, dengan dakwah. Kemudian apa sih amar ma'ruf ini? Nah, ini landasan yang pertama dalam ilmu sosial profetik. Ini di tingkat individual, ini seperti berdoa, berzikir, dan sholat ini untuk menguatkan sisi keyakinannya, sisi spiritualnya. Nah, kemudian ada semi sosial individu, kemudian di tingkat yang lebih tinggi ada semi sosial. Semi sosial ini seperti apa? Seperti menghormati orang tua, menyambung persaudaraan, menyantuni anak yatim. Nah, ini semi sosial. Kemudian di tingkat yang lebih tinggi lagi ini ada kolektif. Kolektif ini seperti apa? Contohnya mendirikan clean government, mengusahakan dalam sostek, dan membangun sistem sosial security. Nah, itu amar ma'ruf di tingkat individual, semi sosial, dan kolektif. Kemudian yang kedua, landasan ilmu sosial profetik itu nahi mungkar. Nahi mungkar ini mencegah. Contohnya seperti mencegah teman konsumsi, mencegah teman kita mengkonsumsi ekstasi, narkoba, dan lain sebagainya, melarang carok, memberantas judi, menghilangkan lintah darat, membelah buruh, dan mengusir penjajah. Nah, ini masuk dalam kategori nahi mungkar dalam landasan ilmu sosial profetik. Dan yang ketiga, yang terakhir, landasan ilmu sosial profetik yang ketiga itu tu'minuna billah, iman kepada Tuhan, keyakinan itu. Nah, istilahnya tu'minuna billah ini teologis, soal ketuhanan dan soal makhluk-makhluk yang ghaib. Oke, next. Baik, di slide yang keempat ini ngomongin soal unsur-unsur ilmu sosial profetik. Unsur-unsurnya ada 3, yaitu humanisme, liberasi, dan transendensi. Nah, humanisme ini kalau dalam teks Al-Quran ini disebutkan amar ma'ruf. Amar ma'ruf ini pemecahannya ini berbagai gejala sosial. Gejala sosial seperti dehumanisasi, agresivitas, dan loneliness. Nah, ini ada 3. Dehumanisasi ini apa? Ini ngomong soal objektifikasi teknologi, ekonomis, budaya, atau negara. Agresivitas ini ngomongin kolektif dan kriminalitas. Dan loneliness ini ngomongin privatisasi dan individualis. Nah, di tingkat penelitian teoritis analitik, teoritis ini Al-Quran, analitis ini realitas sosial. Jadi bagaimana ya, seperti Islam dengan industrialisasi, kemudian kelas sosial. Nah, ini historis.
kelas sosial. Di tingkat historis ini ada perspektif Islam seperti pertumbuhan nasionalisme di Indonesia. Kemudian di kasus partisipatoris ini ada observasi grounded action research dengan lokasi kota, desa, jamaah atau pabrik. Nah, bagaimana menerapkan unsur-unsur ilmu sosial profetik itu seperti itu di tingkat penelitian, kemudian di tingkat bagaimana pemecahan gejala sosial itu. Kemudian yang kedua ini unsur yang kedua ini liberasi atau nahi mungkar. Ini dalam teks Al-Quran itu diturunkan itu kan menjadi 4 hal: amal, mitos, ideologi, dan ilmu. Nah, yang slide yang ketiga tadi saya sudah panjang lebar ngomongin amal ya. Kalau mitos, kalau hari ini kan tentang ideologi dan ilmu ya. Kalau mitos itu kan sudah lama akan hilang ya di situ ya. Nah, sasaran liberasi ini adalah sistem pengetahuan. Jadi membebaskan manusia dari sistem pengetahuan materialistis. Nah, ini liberasi ini dalam sistem pengetahuan itu. Jadi bagaimana membebaskan manusia dari sistem materialistis ini. Kemudian dominasi struktural, kemudian kesadaran kelas, kemudian dominasi seks. Nah, ini ada dalam sistem pengetahuan berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Membebaskan manusia materialistis 1, dominasi struktural 2, kesadaran kelas 3, dominasi seks 4. Nah, yang di tingkat sosial ekonomi ini sistem sosial agraris, kemudian industrial, terhadap kelembagaan tradisional hingga pembangunan nasional. Contohnya seperti pengelompokan sosial, pendidikan kepemimpinan, kesenjangan sosial. Ini dalam Al-Quran juga solusinya ada di dalam surat Al-Hasyr ayat 7 dan surat Az-Zukhruf ayat 32. Bagaimana di tingkat membebaskan manusia atau liberasi ini dalam Al-Quran. Kemudian dalam politik ini di tingkat politik ini membebaskan dari sistem otoritarianisme, kemudian diktator dan neofeudalisme. Jadi liberalisme atau nahi mungkar ini berlandaskan ilmu yang jelas, itu harus itu mencegah kemungkaran, mencegah tidak kebaikan, keburukan, itu harus dengan ilmu. Demi perubahan, ilmunya apa ya tadi yang di atas itu, demi perubahan transformasi sosial jangka panjang. Nah, kalau ilmu itu lebih ke perubahan transformasinya lebih ke jangka panjang, bukan jangka pendek, bukan persoalan-persoalan praktis gitu ya. Ini kritik juga bagi politikus praktis itu yang apalagi kalau sudah mendekati pemilihan itu. Oke, dan yang terakhir ini soal transendensi atau tu'minuna billah. Transendensi ini berarti iman kepada Allah, meletakkan Tuhan sebagai pemegang otoritas, sebagai gerakan ketuhanan. Nah, jika tidak, maka akan terjadi 3 hal. Yang pertama ini relativisme penuh, bahwa nilai dan norma sepenuhnya urusan pribadi. Nah, nanti larinya ke individualisme. Kalau tu'minuna billah atau pemegang otoritas itu meletakkan Tuhan, tidak memegang otoritas sebagai gerakan ketuhanan, itu nanti individualisme. Kemudian yang kedua juga nilai tergantung masyarakat, sehingga nilai dari golongan yang dominasi akan menguasai. Itu efeknya. Dan yang ketiga, efek yang ketiga tidak tu'minuna billah ini, nilai ini tergantung pada kondisi biologis, sehingga Darwinisme sosial, egoisme kompetensi, dan agresivitas adalah nilai-nilai kebajikan. Oke, itu tentang unsur-unsur ilmu sosial profetik, sosial kenabian. Dan di slide yang kelima ini, apa sih hal yang paling penting dalam ilmu sosial profetik ini? Hal yang paling penting dalam ilmu sosial profetik adalah menjadikan
kita sebagai pelayan umat. Nah, ini. Nabi itu kan sebagai pemimpin. Pemimpin itu kalau sekarang dimaknai orang yang mengatur masyarakat. Nah, kalau dulu Nabi itu sebagai pelayan umat, khodimul ummah, sayyidul khodimul ummah, sebutannya kan gitu Nabi. Nah, kita sudah bergeser kan sekarang. Orang yang jadi khodim, membantu, nilainya sangat rendah. Nah, kalau dulu ya pemimpin ya pelayannya umat. Nah, itu hal yang paling penting. Yang pertama itu menjadikan pelayan umat, kemudian menjadi bagian dari inteligensi kolektif. Kemudian yang ketiga ini bagaimana mengarahkan umat ke arah evolusi sosial secara rasional. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sehat-sehat selalu. Jangan subscribe, like, and share.